He will be called Wonderful, Mighty God, Prince of Peace. You are the light of the world, shining brighter than the sun. You are the light of the world, Jesus. You bring life to the world, you're the joy of everyone. You bring life to the world, Jesus, Jesus. Come on, say it, Joe. Say it. From the very start, yeah, you were the brightest star. And there was nothing that could stop you. From letting know your love shine through. You better say it. From the beginning to the very end, when you come down when you were sad, you will always be the greatest, and you will always shine the brightest. Wonderful, wonderful, mighty God, mighty God, Prince of Peace. Kembali kita diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun melalui online, tapi saya percaya pada saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-4 bulan Februari 2022. Kita percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa limpah dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami kembali beribadah kepadamu. Sekalipun melalui online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa berkat-Mu tidak terbatas. Dimanapun kami berada, kami mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami percaya berkat anugerah Tuhan limpah atas hidup kami. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami, menyertai kami, memberkati kami. Berikan roh puji-pujian kepada kami Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bangga punya Allah seperti Dia. Siapa namanya saudaraku? Dia Yesus. Dan hanya di dalam namanya kita punya pengharapan. Hanya di dalam namanya kita ada keselamatan. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Bahwa kebenaran-Mu akan memimpin kami dari kemuliaan pada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan, amin, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan, ya ku takut, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Ya, hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Hidupku hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan bersama, dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kekuatan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Oleh sebab itu terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Ya, haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, haleluya. Mari katakan bersama-sama, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Suara kami nyatakan, ya bersama, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Inilah suara kami Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
terbaik bagi dia. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Pada saat kami dalam hadirat-Mu, kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, kami rindu memuliakan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersama-sama kami tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
mau mengiring Kau. Ya, kami masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami menaruh pikiran kami, kehendak kami menyerahkan hanya padamu. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita sembah Dia. Mari ucapkan syukur kepada Dia. Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan-Mu mengalir atas hidup kami. Anugerah-Mu limpah atas kami. Haleluya. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Dia. Hai jiwaku, tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang nur, Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di, ya harapan kami hanya di dalam Engkau. Bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam kebenaran-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Travis. Bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk Sekali lagi bersama-sama lagi katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan pada harapan kami. Oh, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, untuk
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Khususnya di pagi hari yang indah ini, kami bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi biarlah pujian dan penyembahan kami, biarlah itu naik merupakan asap dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Dan juga kami mau siapkan hati kami, khususnya kami akan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah firman-Mu yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun setiap jalan kehidupan kami. Supaya kami tetap hidup di dalam terang. Hidup dalam kebenaran dari setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami siap dan kami akan duduk diam untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa dan dahsyat ya Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Khususnya kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah. Walaupun mungkin dalam ibadah online. Tetapi saya percaya Bapak Ibu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati akan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersama-sama, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengangkat ya Alkitabnya. Saya percaya firman Tuhan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Amin Bapak Ibu, saya percaya yang mungkin mengalami persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, saya percaya dengan setiap perkataan firman Tuhan yang berkuasa itu pasti Tuhan, firman Tuhan pasti akan berkarya dan lebih dahsyat lagi. Oleh sebab itu mari bisa mengangkat Alkitabnya masing-masing. Mari kita akan baca deklarasi firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam setiap perkataan kita itu pasti ada kuasa. Dan pada waktu kita mengucapkan firman Tuhan yang berkuasa itu, maka akan tercipta, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca deklarasi firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk saya dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah apa yang kita baca tadi itu bisa menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang terakhir kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya, saya percaya biarlah ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan supaya kita hidup di dalam terang, ya, supaya kita juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama melihat tema dari tema yang terakhir untuk bulan Februari ini, yaitu senada dengan firman. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian,
kalau melihat dari judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas, ini senada dengan firman Tuhan. Saya percaya tadi pujian yang dinaikkan WL, singer dan juga pemain musik. Saya percaya pada waktu mereka menaikkan pujian itu harus sama-sama dengan nada. Ya, jadi seirama, ada keharmonisan. Saya percaya pada waktu mereka menaikkan pujian, ya, penyembahan kepada Tuhan, saya percaya semua itu akan bisa selaras, bisa akan bersama-sama bisa berjalan karena mereka seirama. Ya, saya percaya kalau mungkin WL, mungkin kalau singernya lain suaranya dan musiknya juga pasti nadanya juga pasti akan beda, nanti tidak akan bisa seirama. Nah, sebab itu begitu juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus juga senada, seirama. Apa artinya? Kita sebagai orang percaya, kita ini hidup di dalam dunia. Hidup di dalam dunia ini adalah hidup hanya untuk sementara, tidak untuk selamanya. Ya, kita hanya hidup di dunia ini dikatakan mampir ngombe. Cuma numpang saja untuk sementara waktu, karena saya percaya setiap kali nanti setiap kita nanti pasti nanti akan dipanggil oleh Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Sebab itu biarlah kehidupan kita selama kita masih diizinkan ada di dunia ini, hidup di dunia ini, biarlah kita mau senada dengan firman Tuhan. Nah, sebab itu pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat satu ayat yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu kita sudah ada di poin-poinnya. Kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, dari ayat ini kita dinyatakan bahwa kita sebagai manusia, kita ini adalah manusia yang berdosa. Ya, saya percaya kita sudah mungkin mendapatkan firman Tuhan bahwa manusia kita ini yang kita sedang hidupi ini, dalam daging ini adalah hidup di dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan, pada waktu kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan, maka dikatakan bahwa hidup kita dijadikan hidup yang baru. Ya, kita dijadikan ciptaan yang baru. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, sebab itu biarlah kalau kita berkata kalau kita manusia berdosa, itu artinya setiap kita butuh namanya pertolongan. Kita butuh namanya bantuan. Ya Bapak Ibu, saya percaya di dalam dunia ini kalau kita hidup, ya saya percaya kita ini dikatakan makhluk sosial. Kalau mungkin kita di rumah, kita berkata kita makhluk individu. Kita hidup sendiri dengan keluarga. Tetapi pada waktu Bapak Ibu keluar dari rumah Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah dikatakan lagi bukan makhluk yang individu, tetapi makhluk sosial. Artinya dalam kehidupan kita ini kita saling membutuhkan. Ya, saya percaya setiap kita ini makhluk sosial ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa manusia kita ini adalah manusia yang berdosa. Nah, kita butuh namanya bantuan, kita butuhnya keselamatan yang daripada. Sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan dari firman Tuhan supaya kita ini disadarkan, diingatkan. Berarti kalau kita manusia yang berdosa, itu berarti sesuai dengan perkataan firman Tuhan bahwa kita butuh namanya keselamatan. Nah, sekarang yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus. Itu menandakan bahwa supaya firman Tuhan itu tidak berdusta. Firman itu adalah kebenaran. Dan sudah jelas dikatakan, tadi katakan kalau kita bisa berkata kalau kita tidak berbuat dosa, dikatakan kita dijadikan itu firman-Nya itu berdusta. Dan tidak ada kebenaran. Nah, sebab itu kita diingatkan bahwa supaya kalau kita sudah menyatakan demikian berarti kita menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah benar Bapak Ibu. Nah, sebab itu pagi hari ini kita bersama-sama lihat dari tujuan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan, tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu
tidak mengkhianati firman. Jadi kita diingatkan bahwa supaya kalau kita sudah mengatakan demikian, itu artinya kita seirama, ya, senada, sejalan dengan perkataan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengkhianati. Setiap perkataan firman Tuhan mengatakan kalau kita memang orang yang berdosa, butuh keselamatan daripada Tuhan, kita butuh pertolongan daripada Tuhan, itu artinya kita tidak mengkhianati firman Tuhan. Artinya betul-betul firman Tuhan digenapi bahwa manusia yang berdosa itu diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu perkataan firman Tuhan. Nah, artinya kita diselamatkan ya oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena anugerah Tuhan terus kita seenaknya saja, tidak. Tetapi kita harus tahu menghargai akan pengorbanan dari keselamatan yang Kristus berikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan lihat poin yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita bisa berkata kita tidak mengkhianati firman Tuhan, ya, kita seia sekata dengan perkataan firman Tuhan. Artinya kita sebagai orang percaya harus punya satu tindakan nyata, ya, yaitu satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita ini perlu namanya hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa ini penting? Karena saya melihat begitu banyak orang yang di luar sana, bahkan orang Kristen pun yang tidak takut, ya, takut akan Tuhan. Harusnya dia menyadari, dia mengerti kalau dia sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harusnya pada waktu dia melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, harusnya dia disadarkan, dia tahu. Tapi kenapa kok banyak orang Kristen khususnya tidak takut akan Tuhan? Nah Bapak Ibu, sebab itu pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Kita harus mengerti, ya. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 33 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, berarti kita juga melihat dari ayat ini, itu bukan dinyatakan bukan orang Kristen saja yang harus takut kepada Tuhan, tetapi seluruh bumi takut akan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu punya otoritas. Biarlah semua, ya, biarlah semua penduduk dunia, ya, dikatakan gentar terhadap Dia, Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Artinya ini kita diingatkan bahwa Tuhan ini betul-betul Tuhan yang berkuasa, ya. Kalau kita ingat hidup kita ini, segala sesuatu yang ada pada kita, itu semuanya sifatnya itu titipan Bapak Ibu. Suami, itu juga titipan. Istri, itu juga titipan. Anak-anak, juga titipan. Termasuk apa yang ada pada kita itu semuanya titipan Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya harus ingat baik, bahwa pada waktu kita kembali kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta kita, yang harus kita bawa yaitu Bapak Ibu satu, hati sebagai hamba. Ini penting. Karena mengapa? Karena nanti kita kembali kepada Tuhan, kita tidak akan membawa yang ada pada kita saat ini. Tidak. Kita nanti akan kembali secara kasat mata Bapak Ibu, ini secara jasmani, sing ketok moto, sing kelihatan itu kita cuma kembali kepada 1x2. Karena mengapa? Karena itulah kita sebagai manusia. Karena kita diciptakan dari tanah, dari debu tanah, kita akan kembali kepada debu tanah. Seperti itu. Sebab itu makanya kita diingatkan, kita disadarkan supaya kita harus betul-betul menyadari akan hal ini. Nah saudara, dikatakan kita harus takut kepada Dia sebab Dia berfirman. Saudara, perhatikan berfirman, maka semuanya jadi. Saudara, luar biasa.
Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, dia cuma pakai dengan perkataan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca seperti tadi yang kita deklarasikan firman Tuhan, itu biarlah terjadi. Ya, firman itu mendidik. Firman itu akan mengubahkan kita. Firman Tuhan itu akan membuat kita yang kelakuannya tidak baik menjadi baik, lebih baik lagi, saudara. Dan biarlah firman itu juga akan menuntun setiap kita kepada jalan kebenaran. Nah, ini luar biasa. Karena pada waktu dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bangga kita mempunyai Allah yang seperti dia. Oleh sebab itu kita diingatkan biarlah kita tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah saudara, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Saudara, karena Tuhan itu punya otoritas. Tuhan punya kuasa dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, tidak ada kuasa apapun dalam dunia ini yang menandingikan kuasa Tuhan. Melawan kuasa Tuhan, tidak ada satupun Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, kita perhatikan, kita lihat. Nah, ini sudah jelas. Tuhan berkuasa atas manusia. Karena mengapa? Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa manusia itu yang menciptakan itu Allah, Tuhan. Bukan manusia yang menciptakan Allah, tetapi Allah yang menciptakan manusia. Sebab itu artinya Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya otoritas. Jadi saudara, saya percaya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyamai kuasa Tuhan, saudara. Apapun, saudara. Kekuatan apapun yang di dunia ini, saudara. Tidak ada satupun yang dapat menandingi akan kuasa daripada. Sebab mengapa dikatakan manusia itu ada di bawah otoritas kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan ternyata yang menciptakan manusia itu sendiri. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa iblis pun itu apa? Di bawah kuasa daripada Tuhan. Mungkin saudara, kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ya, iblis bisa berbuat mujizat, ya. Pala ari jampinya Firaun bisa melemparkan tongkat itu bisa jadi ular, saudara, ya. Tetapi yang luar biasa pada waktu Musa hamba Tuhan, dia pada waktu dia melemparkan tongkatnya, justru juga tongkatnya itu bisa jadi ular. Dan bahkan tongkat dari Musa itu bisa memakan akan tongkat dari para ahli jampinya Firaun, Mesir, saudara. Wah ini saudara, artinya berarti iblis itu tidak punya kuasa, ya. Karena Tuhan yang punya kuasa. Lukas pasal yang ke-13 ayat 16 dikatakan di situ, Bapak Ibu nanti baca. Dikatakan ada seorang wanita yang sudah 18 tahun, saudara, dirasuk oleh roh. Roh apa itu Bapak Ibu? Yang membuat 18 tahun itu dia bungkuk. Dia tidak bisa menengadah ke atas, tidak bisa melihat. Saya percaya bahwa iblis membuat dia supaya dia itu bungkuk, supaya dia tidak bisa melihat kepada Tuhan, menghalangi dia untuk bisa mengalami kuasa daripada Tuhan. Tapi pada waktu Yesus hadir, pada Yesus ada di tengah-tengah mereka, dikatakan bahwa Yesus menjamah wanita yang 18 tahun bungkuk karena dirasuk oleh roh iblis itu, akhirnya dilepaskan oleh Tuhan. Karena mengapa? Saya percaya karena Tuhan itu yang punya kuasa. Iblis apapun, setan apapun takluk hanya kepada Tuhan, saudara. Jadi ini yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu kita lihat di sini, kita lihat bersama-sama. Justru alam semesta pun itu takluk kepada Tuhan. Saya teringat pada waktu Yesus ada bersama-sama dengan muridnya di satu perahu. Mereka bersama-sama. Dan dikatakan apa Bapak Ibu? Maka muncullah satu badai, tofan yang membuat perahu murid-murid Yesus itu diombang-ambingkan. Tapi tahukah saudara, Yesus hanya tertidur. Yesus pada waktu ada tiupan angin badai dia bisa tidur. Secara manusia Bapak Ibu, Yesus itu 100% manusia, 100% juga Allah. Dia sama seperti kita manusia. Tapi pada waktu mengalami badai topan itu, murid-muridnya pada waktu itu kacau, kalang kabut. Dia berkata, "Guru bangun, Guru tangio, ini loh kita binasa."
kamu tidak sayang sama kami mengalami ini loh. Keadaan yang tidak mengenakan membuat kami ini, wah ini kami bisa tenggelam. Tapi di situ Yesus, dia berdiri dan dia menghardik dia berkata kepada alam semesta. Dia kepada alam itu, berhenti. Dan jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, alam pun takluk kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan punya kuasa kepada alam semesta. Nah saudara, berikutnya Bapak Ibu, kita akan lihat dari ayat ini, justru sakit penyakit pun juga itu ada di bawah kuasa daripada Tuhan. Injil Matius pasal yang keempat, Bapak Ibu nanti baca bersama-sama, ayat 23-25 mengatakan, Yesus dia menyembuhkan. Jelas ayat firman Tuhan mengatakan, Yesus melenyapkan segala sakit penyakit. Ayat 24 mengatakan, ada seorang yang buruk rupanya. Pada waktu di depan Yesus, maka Yesus menjamah. Dikatakan maka orang itu disembuhkan. Artinya kuasa sakit penyakit apapun itu semuanya ada di bawah kuasa daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita ragukan lagi? Apa yang kita khawatirkan lagi dalam kehidupan kita? Kalau kita sebagai anak Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, pengikutan kita kepada Tuhan harus betul-betul sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu, karena dari ayat ini Bapak Ibu sudah memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan saudara. Mengapa kok kita ini perlu mempunyai namanya hidup ini, mempunyai takut akan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu juga punya kuasa. Kenapa? Supaya tujuannya Tuhan, supaya Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita kalau kita hidup dan takut akan Tuhan, saudara akan baca, dikatakan disinilah kita akan mengalami sesuatu yang baik. Saya percaya siapa yang ingin sakit? Tidak ada yang mau ingin sakit. Siapa yang ingin hidup ini ada masalah terus? Tidak. Paling tidak inginnya supaya apa? Oh, sakit penyakitku disembuhkan oleh Tuhan. Setiap persoalanku itu ditolong oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, akan betul-betul Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, saudara. Supaya tujuannya apa? Supaya keadaan kita itu baik-baik saja. Katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, aminkan Bapak Ibu yang di rumah. Saya percaya ini firman Tuhan yang berkuasa. Nah, sebab itu kita diingatkan, hiduplah bila takut akan Tuhan. Supaya apa? Kehidupan kita pasti baik-baik saja. Bapak Ibu, yang kedua, kita diingatkan dalam kehidupan kita ini, mengapa kita perlu namanya takut akan Tuhan. Supaya kehidupan kita ini harus tahu dan sadar bahwa satu kelak nanti ada namanya pengadilan Allah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 14 menyatakan, ini saudara yang menulis kitab Pengkhotbah ini adalah seorang raja yang kaya raya. Dia yang diberikan oleh Tuhan hikmat oleh Tuhan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya dia bisa berkata demikian. Bahwa setiap manusia harus takut akan Allah. Karena Allah nanti akan membawa setiap perbuatan. Baik itu perbuatan yang baik dan tidak baik itu semuanya akan diperhadapkan di pengadilan Allah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Makanya saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam dunia ini mungkin kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu. Kita melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Tapi tahukah Bapak Ibu? Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa nanti setelah kita berjumpa dengan Tuhan dalam pengadilan Allah, semuanya itu akan dibuka, saudara. Itu tidak akan bisa ada yang menutup. Di dunia ini bisa ada mungkin yang bisa menutup. Kalau mungkin suami melakukan sesuatu yang tidak benar, sepertinya istri tidak tahu. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh istri, suami pun tidak tahu. Anak-anak melakukan sesuatu mungkin orang tua, bapak ibunya tidak tahu. Tetapi satu kelak nanti, dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, ini pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan ini bukan adalah firman yang cuma hanya
berupa cerita. Sesuatu cerita yang mungkin isapan jempol saja, dongeng dan lain sebagainya. Tidak, ini betul-betul nyata. Firman Tuhan ini berkuasa mengingatkan kepada kita supaya kita ingat baik-baik ada namanya pengadilan Allah. Dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, bersyukurlah kita hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan itu terus akan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan itu terus akan membawa kita supaya kita bisa tahu dan bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya Bapak Ibu, dan saya yakin dan percaya biarlah inilah yang harus kita ingat baik-baik. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan dan semuanya nanti akan dibukakan di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, puji nama Tuhan, pagi hari ini bersyukur anugerah Tuhan kita bisa nikmati bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, dan yang kedua, Tuhan meminta kita supaya kita itu hidup di dalam kebenaran. Nah, ini saudaraku, bersama-sama bersyukur juga karena dalam bulan Februari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah jelas bahwa temanya itu supaya kita hidup di dalam terang. Minggu yang pertama Pak Gembala sudah menyampaikan juga, dengarkan pesannya. Apa itu pesannya? Firman Tuhan. Pesannya supaya mengingatkan kepada saya dan saudara, ya Bapak Ibu, supaya kita itu jangan sampai lupa, ya. Dan juga dalam beberapa juga minggu ini hamba Tuhan Pak Budi Utomo juga menyampaikan juga ya firman Tuhan. Saya bersyukur kemarin saya juga melihat, oh ternyata Tuhan itu meminta kepada kita itu satu pengakuan, ya. Kalau kita melakukan kesalahan kita harus disuruh mengaku, Bapak Ibu. Karena memang saya melihat dari firman Tuhan, Tuhan itu pengen namanya pengakuan. Contohnya, Daud, dia berbuat dosa. Ya, Tuhan utus Nabi Nathan untuk menegur, ya, Daud supaya apa? Daud itu bisa mengakui, ya, perbuatannya dia. Karena saya percaya apa yang dilakukan Daud itu salah. Dan dia bukan saja sekedar dia ambil istrinya orang, tapi juga dia bunuh suaminya orang. Wah ini ngeri saudara. Secara hukum Taurat, Daud apapun dia, walaupun dia raja sekalipun, kalau memang dia melakukan kesalahan secara hukum Taurat, dia harus dilempari batu sampai mati Bapak Ibu. Itu hukum Taurat. Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, bersyukur Daud mendapatkan anugerah. Justru pada waktu Nabi Nathan memperingatkan akan Daud, disitulah Daud dia mengakui, aku sudah berdosa. Ya saudara, disinilah Bapak Ibu saya belajar mengapa kok Tuhan bisa berkata demikian kepada Daud. Ada seseorang yang betul-betul masuk dalam hatinya Tuhan. Betul-betul yang dikasihi oleh Tuhan. Karena mengapa? Ternyata pengakuan ini penting Bapak Ibu. Mengaku artinya supaya kita mengaku itu kita meninggalkan dosa. Ya, jangan cuma mengaku tapi kita nanti akan kembali lagi melakukan dosa. Jangan saudara. Jadi kita diingatkan supaya pada waktu kita mengaku, kita tinggalkan dosa. Dan supaya kita jangan melakukan lagi perbuatan yang tidak berkenan dan tidak layak di hadapan Tuhan. Sebab itu kita diingatkan supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, kita akan baca ayat ini Bapak Ibu. Luar biasa, firman Tuhan mengatakan demikian. Mazmur 86 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku ya jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup, perhatikan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Nah ini. Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bukan kebenaranku sendiri, tidak, tapi kebenarannya Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupanku. Nah saudara, banyak manusia
Dia hanya mengutarakan kebenarannya. Tapi justru waktu dia menyampaikan kebenaran itu belum tentu itu benar. Karena biasanya manusia itu apa? Menutupi, menghindar. Dia membela supaya apa? Tidak diketahui. Padahal justru yang dia lakukan itu salah. Tapi dia berusaha menutupi, membentengi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar, Bapak Ibu. Kita mau berkata seperti Daud ini. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu, supaya aku hidup seturut kebenaranmu. Perhatikan, di sini ada kebenaranmu. Ada M-nya itu bukan M kecil, tapi M besar. Itu berbicara Tuhan sendiri yang meminta kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Dikatakan apa? Bulatkanlah hatiku untuk apa? Takut akan namamu. Jadi betul-betul ada satu kerinduan Bapak Ibu. Ada satu keinginan kepada kita semua, khususnya ya Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah Bapak Ibu. Kita bersyukur ya kita diingatkan oleh firman ini. Supaya kita betul-betul satu keputusan hati kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Nah, saudara, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Supaya Tuhan itu inginkan kita hidup dalam kebenaran. Ini Bapak Ibu. Tuhan itu ingin supaya kita apa, saudara? Nah, ini saudara. Supaya Tuhan ingin supaya kita jangan berbuat dosa. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, yang membuat pemisah antara kita dengan Allah itu adalah dosa. Saudara mungkin sudah berdoa, Tuhan tolong. Saya sedang bergumul Tuhan supaya apa? Usahaku diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, baik. Tapi ingat baik loh, kalau saudara sudah berseru, ditolong oleh Tuhan, tetapi kebanyakan orang ditolong itu pada akhirnya apa? Lupa kepada sang memberi pertolongan itu. Nah, saudara sekalian, jadi kita diingatkan supaya apa? Kita jangan berbuat dosa. Karena mengapa? Roma 6 ayat 25 mengatakan, akibat perbuatan dosa itu membuahkan namanya maut, saudara. Sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak mengenakan mungkin itu yang kita alami. Kalau kita berani berbuat dosa. Saya punya statement berkata begini, takut untuk berbuat dosa. Jangan berani berbuat dosa. Takut untuk berbuat dosa. Jangan sudah berbuat dosa. Karena kenapa? Itu membawa kita tidak mengalami akhirnya berkat Tuhan. Justru yang kita alami itulah ketidakbenaran. Ketidakbaikan kita. Malah justru kutuk yang akan kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau kita, hidup kita ini berbuat dosa. Nah, sebab itu diingatkan, mari kita jangan berbuat dosa. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Karena ada akibatnya, kalau kita berbuat dosa, akhirnya maut yang akan kita alami. Nah saudara, yang kedua saudara, kita diingatkan supaya kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan ini bukan berbicara secara jasmani saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita ini hidup dalam kekudusan itu berbicara rohani, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Di dunia ini ada begitu banyak tawaran yang disampaikan kepada kita. Wah, saudara, seakan-akan kita pada akhirnya hanyut dengan tawaran itu. Yang membuat akhirnya kita itu terbawa arus. Dan itu juga ternyata ada orang Kristen yang juga yang mengalami demikian Bapak Ibu. Dengan majunya teknologi ini saudara, saudara kita perlu hati-hati Bapak Ibu ya. Kita perlu hati-hati hidup dalam kekudusan. Karena dikatakan Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan kita diminta supaya kita kejar namanya kekudusan. Karena kenapa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saudara. Artinya, saudara, satu kelak nanti, boro-boro kita melihat Tuhan Bapak Ibu. Artinya yang punya sorga itu Tuhan, berarti nanti kita tidak bisa masuk sorga kalau kita tidak hidup dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Mari saudara, hiduplah dalam kekudusan.
secara jasmani maupun rohani kehidupan kita ini. Biarlah kehidupan kita yang empunya itu Tuhan. Nah saudara, yang terakhir Bapak Ibu, kita diingatkan dari firman Tuhan, ini yang Tuhan inginkan supaya kita itu hidup di dalam kasih. Karena memang kalau saudara belajar dalam bulan Februari ini saudara, itu berbicara Allah itu kasih. Allah itu terang. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Tuhan inginkan supaya kita hidup dalam kasih. Matius pasal 22 ayat 30 sampai 39. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap jiwamu. Saudara, dan itu hukum yang terutama. Dan yang utama juga Bapak Ibu, dikatakan kita harus mengasihi sesama kita manusia. Ya, seperti dirimu sendiri. Nah, sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini ya, mari kita diingatkan. Kalau kita mau senada ya dengan firman Tuhan, kita tidak mengkhianati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, yang pertama ingatlah kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara. Dan yang kedua, mari kita hidup di dalam kebenaran. Dan supaya firman Tuhan yang kita terima setiap hari Minggu yang disampaikan oleh Bapak Gembala maupun hambanya Pak Pendeta Budi Utomo di tempat ini, itu juga memberkati kita. Membuat kita semakin kita tetap hidup terus sesuai di dalam rencana daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, supaya kita terus diingatkan, supaya kita tetap hidup sesuai dengan rencana dari Tuhan sendiri. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami diingatkan supaya kehidupan kami senada dengan setiap perkataan firman-Mu. Supaya kami juga tidak mengkhianati akan setiap perkataan firman. Supaya kami tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan hidup kami juga hidup dalam kebenaran. Supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang mengasihi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin Tuhan. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Itu bagian kami. Biarlah firman kebenaran itu terus menuntun yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan
lagi. Kau Bapa yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa Kau Tuhan yang mengasihi dalam kehidupan kami. memulihkanku. Kami manusia yang berdosa, tapi kami terima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Kami mengalami keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kepada setiap kami, supaya kehidupan kami hidup di dalam takut-Mu. Dan juga kami semua hidup dalam kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Akan Engkau, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Yes, yes Lord, yes. Haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari musik memainkan pujian ini. Mari semua kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita merenungkan bersama-sama untuk setiap perkataan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini untuk kepada setiap kita. Percayalah kalau hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, itu kita harus hidup dalam setiap perkataan firman Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan mengingatkan semua kita supaya keadaan kita baik-baik saja. Hidup yang tenang diberikan oleh Tuhan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Percayalah bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan terus memotivasi dalam kehidupan kita supaya hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita nyatakan dengan lembut. Katakan Kaulah segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian.
mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi bersama-sama kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mari sama-sama katakan, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya kami semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan limpah atas hidup kita. Dan sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk ibadah akikah, sementara ini online. Dan untuk ibadah minggu depan, ya bulan Maret, kita menunggu situasi kondisi sampai hari Senin. Untuk itu nanti untuk pengumuman ibadah minggu depan akan dapat diikuti atau dibaca di grup keluarga GBTKAU Jepara. Ya demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri ini, ibadah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Hosana, Hosana, haleluya, haleluya. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang nanti doa berkat kembali Bapak Pendeta Tren bisa akan doa pada pagi hari ini. Hosana di hati yang suci, hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan GBT, Kristus Alfa Omega Jepara, Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala, Bapak Franky bersama dengan keluarga,
Dan seluruh pengurus gereja juga diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya Tuhan kami percaya, kami mengalami berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Mari Tuhan, biarlah setiap kami untuk bisa menjaga kehidupan kami masing-masing. Dan kami minta juga perlindungan, penyertaan daripada Tuhan nyata Tuhan, khususnya bagi kota kami, kota Jepara ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, semuanya diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat ini, itu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Nothing else matters.